Jujur, jangan bohong teman-teman. Karena jual beli itu harus jujur. Ya. Pengusaha apapun itu inti dari usaha. Cara, setelah sumber dipastikan, fase pertama sumbernya sudah jelas tadi yang saya jelaskan. Kemudian fase kedua ada caranya, cara menjual. Gak boleh, misalnya ada yang jual handphone, dia bilang ini handphone asli atau palsu. Kalau asli bilang asli. Misal sumbernya dari merek ini, merek asli atau palsu. Kalau asli bilang asli. Kalau palsu bilang mohon maaf Pak, ini KW super, KW 1K, KW grade AK, macam-macam itu bilang ada KW. Ini KW Pak Ustaz, tapi KW yang mirip sekali. Saya bilang sama Ji, tetap jujur namanya KW. Rezeki yang mau jadi nikmat harus melewati 3 fase. Sebelum kita masuk 8 amal soleh, saya akan menyebutkan 3 fase datangnya rezeki, didapatnya rezeki yang bisa menjadi nikmat. Fase pertama teman-teman, sumber. Pastikan sumber rezeki kita jelas. Ini dulu nih. Fase pertama, sumber, mencari. Saya mau jualan apa ya? Oh, jualan kaos PSM, ya, karena dia Dekoki supporter. Maka kalau jualan kaos, sumbernya jelas gak? Oke, jelas Ustaz. Bagaimana sumbernya? Akarnya bagaimana? Oh, saya beli kaosnya dia dan saya jual Ustaz. Dia jual beli. Atau titip. Saya datangi dia. Mau nggak saya bantu jualkan kaos? Ini teorinya Mu'ad bin Jabal, Abdurrahman bin Auf. Teorinya waktu datang ke Madinah, cara menjualnya, dia datang ke pasar, lalu kemudian dia datangi semua yang punya jualan, lalu dia sampaikan, berapa kau jual ini harga barang ini? Dia katakan sekian dinar, sekian dirham. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya ambil, mau gak saya jualkan? Dan saya jual dengan harga sekian, bagi kamu saya kasih sesuai dengan yang kamu jual. Dititip namanya. Boleh, itu sumber juga, boleh juga. Ya. Yang bisa satu penjual baju, satu jago marketing. Orang jago marketing ini bilang sama produksi baju, dia bilang mau nggak saya jualkan baju-baju kamu? Ya. Untuk apa dijualkan baju-bajunya? Supaya saya dapat untung. Kamu jual berapa? 20.000. Saya jualkan 30.000. Di 20.000 itu dia sudah untung. Ya, karena modalnya mungkin 10.000. Maka orang ini mengatakan, boleh gak kita bekerja sama? Ini halal, berarti sumbernya jelas. Sama dengan yang tadi pertama, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Maka yang pertama paling praktis, saya datang dan Muki datang ke saya. Dan Muki bilang, Ustaz saya beli baju kaos PSM-nya. Baik, saya jual 100 pieces, harganya 10 juta. Dibeli sama dia 10 juta. Dia jual 150.000 kah, 200.000 kah, terserah dia. Untung 20 juta, laku 100, dapat 20 juta. Berarti keuntungan dari Muki dan saya 10 juta. Berkah. Kenapa berkah? Sumbernya jelas. Apa sumbernya Ustaz? Jual beli. Yang kedua, apa sumber yang kedua Ustaz? Titip. Apa itu titip dan menjualkan? Satu menitipi barang dan satu menjualkan barang. Ini juga sah, halal. Kenapa? Ada ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada ta'awun fil khair. Ada saling tolong-menolong dalam kebaikan. Coba, sudah 2. Sumber yang jelas yang lainnya Ustaz, utang. Boleh enggak? Boleh. Dalam Al-Qur'an disebutkan. Iya. Kemudian orang yang datang memberi utang dan yang diutangi itu mencatat utang piutang. Ini boleh. Yang datang lalu mengatakan pada saya, Ustaz saya boleh pinjam nggak uang 10 juta? Untuk apa dia mungkin? Saya mau modal beli baju karena PSM mau main di Batakan, gitu ya, Balikpapan. Boleh, boleh. Ustaz kalau laku saya kembalikan langsung. Baik deh mungkin. Cocok. Berapa bulan? 2 bulan. Syaratnya catat. Oh berarti 2 bulan. Kalau 2 bulan belum mampu mengembalikan, lapor. Ustaz boleh nggak dikasih waktu 1 bulan lagi? Boleh. Ini sumber jelas. Apa namanya? Utang. Maka teman-teman, lebih bagus itu sistem utang piutang daripada sistem riba, karena dia nggak jelas. Maka jangan coba-coba ambil di bank konvensional, teman-teman. Kalau bank syariah ada dewan pengawasnya, boleh, sah-sah saja. Ngambil rumah di bank syariah,
ya bank syariah apa, silahkan, ada dewan pengawasnya. Kalau ada praktek riba di dalam, yang dosa bukan kalian, mereka. Dan itu akadnya jelas, jual beli. Misal rumah itu yang punya properti ini, bank membeli rumah itu 600 juta cash, kita membeli rumah itu ke bank sebanyak 800 juta, selisihnya 200 juta, tapi cicil. Berapa tahun Ustaz? 5 tahun. Boleh Ustaz? Boleh. Namanya jual beli. Bank beli ke punya properti, dan kita beli ke bank. Bank bayarnya cash, kita bayarnya cicil, karena kita terima gaji 5 juta sebulan. Maka kita sisipkan 2 juta untuk bayar itu sampai 5 tahun lunas. Boleh gak seperti itu Ustaz? Boleh. Maka rezeki yang mau berkah teman-teman, sumbernya, fase pertama, sumbernya harus jelas. Apanya yang harus jelas? Sumber. Oke. Yang kedua, itu panitia itu harus ada di belakang itu satu, ya diarahkan. Akhwat takutnya masuk ke sini, ya, diarahkan ke sebelah. Coba dicek di sebelah sudah full atau bagaimana keadaannya, takutnya akhwat lebih banyak. Ya, jangan sampai dia langsung masuk begini, dia kira satu pintu. Ya. Baik, teman-teman, jadi apa fase pertama? Sumbernya jelas. Yang kedua apa Ustaz? Caranya. Cara melakukannya jelas. Nggak boleh bohong. Man ghasyana falaysa minna. Kata Nabi SAW, siapa yang curang, maka dia bukan termasuk umatku. Nggak ada, teman-teman. Nggak ada untung-untungnya curang. Kamu bilang ini asli, padahal itu cakar, bukan asli. Jangan pernah bilang itu brand asli kalau kamu nggak tahu sumbernya, gitu. Makanya bertakwalah para penjual-penjual cakar, karena kamu juga nggak tahu itu brand asli atau tidak. Minimal Anda katakan, wah saya juga tidak tahu, saya hanya penjual, gitu. Jangan bilang ini asli dari Tiongkok, dari mana. Jangan, karena kamu nggak tahu juga apakah dia asli atau dia cuma palsu lalu dikirim. Ingat, tidak semua yang impor asli. Jangan gara-gara dia cakar karena dia impor kamu bilang, oh ini Louis Vuitton asli, dijual berapa Louis Vuittonnya? Dijual 200.000. Nggak masuk akal. Contoh aja ini teman-teman. Jujur, jangan bohong teman-teman. Karena jual beli itu harus jujur. Pengusaha apapun itu inti dari usaha. Cara, setelah sumber dipastikan, fase pertama sumbernya sudah jelas tadi yang saya jelaskan. Kemudian fase kedua ada caranya, cara menjual. Gak boleh, misalnya ada yang jual handphone, dia bilang ini handphone asli atau palsu. Kalau asli bilang asli. Misal sumbernya dari merek ini, merek asli atau palsu. Kalau asli bilang asli. Kalau palsu bilang mohon maaf Pak, ini KW super, KW 1K, KW grade AK, macam-macam itu bilang ada KW. Ini KW Pak Ustaz, tapi KW yang mirip sekali. Saya bilang sama Ji, tetap jujur namanya KW. Berani mengatakan yang hak teman-teman. Ini kalau berkahnya. Dia jualan handphone, dia bilang asli, iPhone asli, padahal palsu. Dicek, padahal palsu. Jualan baju bilangnya haram. Apalagi Ustaz, cara yang membahayakan selain bohong tadi adalah curang, bohong curang. Makanya ada ayat dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang. Siapa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Yang kalau dia menimbang, dia curang. Dia sudah setting timbangannya. Penjual buah, bertakwalah pada Allah. Penjual apalagi yang nimbang-nimbang? Emas, bertakwalah pada Allah. Yang menggunakan timbangan, bertakwalah pada Allah. Termasuk maskapai pesawat. Jamaah punya jatah 20 kilo misalkan. Terus dia atur, dia setting timbangan. Dia kasih berat 2 kilo. Setelah itu dia suruh orang bayar. Ada orang dari kampung pernah saya dapatin teman-teman. Dia bilang, saya sudah timbang. Kemudian ditimbang, kasihan lebih 5 kilo. Dia bilang, bu betul kita sudah. Iya, ini ada Pak Ustaz alat timbanganku. Bukan, kadang beda. Masa Ustaz selisih yang 5 kilo tidak masuk di akalku. 5 kali kodok saya timbang. Saya dari Endrekang Pak Ustaz. Saya mau pergi ibadah umroh. Pesawatku dari Jakarta. Tidak mungkin di kodok saya bayar Ustaz. Saya juga dibayarkan. Saya timbang coba Pak, saya ambil timbangan. Ya Yudi, jauhnya kalau selisih 1 kilo masuk di akal saya, 2 kilo masuk di akal saya. Apa yang saya lakukan Pak? Saya tidak sebut maskapainya ya.
Saya pindah, saya cari konvoyeur di tempat maskapai lain. Saya bilang, Pak izin, boleh nggak saya timbang ini barang? Boleh. Saya timbang, betul tahu dia bilang 15 kilo. Di sana 20 kilo. Ditimbangannya dia cuma 19 kilo. Dia masuk akal. Makanya ketika ditimbang di tempatnya 25 kilo. Padahal ini cuma 20 kilo teman-teman. Lebih 5 kilo. Dan masuk akal. Dia bilang saya sudah timbang. Saya timbang di sini 19. Ya, kenapa bisa di situ 25? Disuruh bayar 5 kilo. Per kilonya 80.000, 400.000. Bagi kita orang kota tidak dihitung. Tapi bagi orang yang mereka kasihan yang jauh di sana, dia bilang saya cuma petani Ustaz, umroh juga cuma dibayarkan, tidak punya uang cash, 100.000 jadi dompet. Dia bilang, saya bilang, Masya Allah, saya lagi antri nih Pak. Saya bilang, kenapa Kibu, kenapa? Ini Ustaz saya disuruh bayar, nah saya sudah timbang ini berkali-kali. Bahkan anakku itu sudah timbangkan saya. Dia dikasih hadiah umroh. Subhanallah. Saya datangi pegawainya, saya bilang, Mas, bertakwa sama Allah. Dia bilang, kenapa Pak? Awalnya tidak mau ngaku. Saya bilang, Pak, tidak akan berkah rezeki kalau didapat dengan jalur menipu, jalur curang. Nah lihat gak tuh, nah tatap kak. Baru ada tiba-tiba orang bosnya mungkin, ih Pak Ustaz, kenapa nih Pak Ustaz? Saya bilang, Pak, coba cek ini konvoyeur Pak. Coba cek ini alat timbangan ini. Cek baik-baik sekarang. Betul atau salah? Siap Pak Ustaz, siap Pak Ustaz. Langsung dia pergi cek. Dia ambil barang, dia timbang berdampingan. Betul akhi, lebih 5 kilo. Itu dipanggil langsung ke ruangan. Saya ikuti dia. Saya bilang, kenapa Ki? Dia bilang, Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya mengaku. Sudah berapa lama kita begini? Dia katakan sudah 6 bulan Pak Ustaz. Saya bilang, berkah dari itu. Kemarin saya tidak tahu di mana, pokoknya di Sulsel. Siapa yang lihat viral? Ada petugas apotik di Sidrap itu. Siapa yang lihat itu? Petugas apotik di mana? Pare-pare itu Sidrap. Di Sidrap. Kau sudah lihat itu? Viral itu tuh? Yang tiap hari dia sembunyi 300.000, 500.000. Betul tak? Betul itu kan? 500.000. Dia pergi beli mobil, teman-teman. Dia pergi beli tanah. Tiap hari uang apotik. Dia pegawai. Dia simpan 300. Dia tidak kasih masuk di kasir. Tidak berkah. Bohong, curang, tidak berkah. Ini yang dinamakan fase kedua. Cara. Ya. Sebelum kita masuk pada amalan, pahami dulu ini. Rumus-rumus rezeki teman-teman. Sumbernya pastikan jelas, halal. Kalau sumber sudah jelas, tak cukup, nggak bisa. Cara mencarinya harus jelas. Ya. Cara mencarinya harus jelas. Teman-teman, saya cerita ini pribadi saya. Saya punya travel di Citraland. Travel haji umroh baru buka Agustus kemarin. Ya, mungkin karena saya ustaz, ya banyak orang datang dan seterusnya. Dan di sana itu ada banyak sekali travel teman-teman di Citraland itu. Ya. Saya punya komitmen dalam diri saya. Ya. Kalau ada tamunya orang di depan saya ada travel umroh buka setelah saya, samping kiri saya ada travel umroh, sebelah kanan saya ada travel umroh, ada 3 travel umroh. Saya punya rumus teman-teman. Saya bilang sama tim awal-awal, saya bilang, kalau ada orang datang ke travelnya orang, terus dia pulang dan tidak jadi, kamu tidak boleh tahan itu orang, terus kamu bilang, oke coba-coba lihat, tidak usah. Bisa jadi dia belum jadi dengan travel itu, terus kamu ambil. Kalau dia datang dengan sendirinya ke travel, boleh. Tapi kalau kamu intip semua, oh itu datang itu, kayaknya tidak jadi dibeli di situ, kayaknya tidak jadi. Sama dengan toko-toko yang berdampingan yang lain, toko emas, toko apa. Kalau dia kemudian selesai, belum selesai atau selesai, Anda tidak boleh teman-teman berbuat curang, apalagi merusak hubungan bertetangga sesama pelaku bisnis. Hati-hati. Ini yang dinamakan akhlak. Ini yang dinamakan adab dalam berdagang. Ini masuk kemana Ustaz? Fase kedua, cara. Apalagi mohon maaf ini, mohon maaf sekali, sering terjadi di mal-mal. Belum selesai kodong orang dengan satu tempat, ya, tiba-tiba sales yang lain sudah datang. Atau bapak ini mau pakai ini, misal di satu tempat ada banyak kulkas, lagi berbicara dengan satu orang. Belum selesai orang ini bicara, dia datang, lalu dia bilang, "Dah oke, coba-coba merekku." Itu haram teman-teman. Gish, curang, nggak boleh. Rezekimu tidak akan tertukar, percaya. Ada orang beli karena brandnya, ada orang beli karena salesnya, ada orang beli
cari rezeki ini penting sekali. Subhanallah. Kemudian apalagi Ustaz? Bohong, curang, ya. Apalagi yang kemudian yang berbahaya dalam cara mencari, ya. Ada yang dinamakan dengan apa istilahnya itu dalam ilmu bisnis, saya lupa Ustaz. Intinya menjatuhkan lawan dengan cara yang salah gitu ya. Ya apa itu Mas Joko? Ya, intinya gitulah. Yang kompetitor itu Mas Joko, ya kan? Mencari celah-celahnya kompetitor, terus itu yang diangkat terus sama kita. Kamu jangan ke situ, jangan belanja di situ karena ini begini. Itu haram. Ya, ada ya Mas Joko ya? Dalam ilmu marketing kan? Nah ini Mas Joko pakarnya marketing ini. Ya, kalau dia berdampingan, ya kan? Dia cari celah-celahnya. Gini istilahnya gini teman-teman. Kalau kamu mau menjual, promosikan apa kelebihan daganganmu, jangan menjelekkan kekurangan dagangan. Betul nggak Mas Ibu? Ya. Ada kan dalam dunia, ya. Apalagi bapak saya tidak usah sebut lah, bapak kerja di apa kan? Ya. Kompetitornya bapak, di mana bapak bikin cabang, dia bikin juga kan? Ya. Dulu dia di situ ya. Kita tidak usah sebut merek. Ya. Dari satu cabang sampai 22.000. Nah ini orangnya. Ini jamaah umroh saya. Ya. Sudah tahu ya? Ya, pasti sudah ngerti ya. Apa kira-kira toko di Indonesia yang kalau satu bikin cabang dia juga ikut? Nah, nggak usah sebut mereknya. Nah, itulah Mas Joko kerjanya dulu. Di mana dia bikin pasti diikuti lagi, betul nggak? Ya, berdampingan. Ya. Selalu jalan bareng, berdampingan, tapi tidak pernah menikah. Siapa itu? Jomblo, hati-hati. Ya. Dan nggak boleh kan, Mas Joko? Ya, nggak boleh aturannya. Ya udah, kamu jualan, ini jualan. Silakan bikin promo. Silakan tarik pelanggan dengan caranya, tapi nggak boleh menjelekkan. Jangan beli di situ, nggak boleh, haram teman-teman. Pak, jadikan pakai travel itu Pak, oh itu haram, nggak boleh saya bilang kayak gitu. Bapak nggak boleh ke travel itu Pak, jangan Pak itu, nggak boleh, haram. Sama-sama menjual emas, Bapak jangan menjual, haram, nggak boleh bilang gitu Pak. Menjatuhkan, apalagi kalau sesama pedagang muslim nggak boleh. Yang non muslim saja kita jaga, apalagi muslim. Walaupun dia non muslim, kita tidak boleh menjelekkan dagangannya. Yang unik teman-teman, banyak dalam praktek perdagangan. Astagfirullah, mudah-mudahan tidak terjadi. Ya. Biasanya yang non muslim banyak yang jujur malah. Yang muslim malah tidak jujur, saking takutnya rezeki. Saya sedih kadang-kadang teman-teman. Ketika ada pengusaha, ya, kontraktor dia bilang, apa Ustaz? Saya ambil di toko bangunannya, dia up semua harga. Memang tidak banyak Ustaz, tak 2.000 dinar. Tapi bayangkan kalau saya ambil besi 10.000, bangun ke ruko Ustaz, 12 ruko saya bangun. Berapa banyak besi saya ambil? Pasir Ustaz, nah up harganya, nah kurang-kurang. Padahal dia Tommy dibilangi, Aji, Ustaz. Bayangkan kok, anaknya penghafal Quran Ustaz, tapi kenapa begitu? Itu yang kita miris. Sangat disayangkan. Makanya penting materi-materi begini, supaya kita yang kajian, supaya kita yang muslim teman-teman, itu bisa betul-betul mempraktekkan. Dan percaya saja, pasti berkah. Ya, berkah. Untung sedikit tidak apa-apa teman-teman, yang penting berkah. Bahkan kalau perlu, bantu dulu orang lain, tidak apa-apa, pasti berkah. Bisnis, berdagang. Oke. Kemudian apa yang terakhir Ustaz? Fase ketiga. Apa dari fase pertama? Sumber. Sudah lolos sumber, masuk fase kedua. Apa fase kedua? Cara. Apa fase ketiga teman-teman? Fase ketiga adalah tujuan. Berdagang buat apa? Oh, berdagang Ustaz buat foya-foya, haram. Berdagang buat apa? Buat minum khamr, haram. Berdagang buat apa? Tujuannya nauzubillah, berbuat dosa maksiat, haram. Maka fase ketiga ini menentukan, karena dia menjadi niat. Tujuan kita itu diawali dengan niat kita teman-teman. Makanya jangan pernah, perhatikan, jangan pernah salah niat ketika memulai bisnis. Jangan pernah. Karena kapan salah niat, tujuanmu pasti salah. Jangan pernah salah niat ketika memulai sesuatu.
Yang punya orang tua masih bekerja, kasih tahu orang tuanya, Pak kalau berdagang yang jujur Pak, Bu kalau berdagang yang jujur, Mak tidak apa-apa untung sedikit Mak, yang penting berkah. Iya, tidak apa-apa Mak, yang penting berkahnya. Kita untung sedikit, yang penting jujur. Apa yang betul kita bilang betul, yang tidak bagus kita bilang tidak bagus. Itu yang kita sampaikan teman-teman. Ya. Jadi saya berharap, perhatikan, mudah-mudahan setelah kita melewati tabligh akbar ini, semua memberitahukan orang-orang yang disayangi, yang bergelut dalam dunia rezeki, bergelut. Dan saya pasti tahu, yakin bahwa semua kita cari rezeki. Kalau kemudian mungkin ada yang masih kecil belum cari rezeki, orang tuanya pasti cari rezeki. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini salah satu kisah nyata ya. Gak apa-apa saya cerita di sini. Ada dulu ya, jamaah saya. Kemudian dia bekerja di salah satu bank konvensional. Kemudian saya beritahu dia, Pak, kalau ada bank syariah, sebaiknya Bapak minta pindah ke bank syariah supaya rezekinya berkah. Karena kapan masih di bank konvensional Pak, pasti tidak berkah. Dia bilang, oh iya Ustaz, baik. Saya bilang oke. 2 minggu setelah itu dia datang di kajian saya seperti ini. Dia bilang, Ustaz, Alhamdulillah saya sudah resign, tapi belum ada bank syariah yang mau terima saya Pak Ustaz. Saya bilang, percaya sama saya Pak. Kata Rasulullah SAW, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan yang lebih baik dari itu. Ya. Pasti Pak, percaya sama saya. Baik Pak Ustaz, mohon doanya Ustaz, sudah 2 minggu menganggur. Dia bilang, iya Pak, insya Allah. Padahal dulu dia di bank konvensional itu jabatannya sudah bukan yang masih bukan pegawai-pegawai biasa, sudah yang luar, yang lumayan, karena sudah 8 tahun dia di bank konvensional. Kemudian 2 minggu lagi setelahnya itu saya khotbah Jumat, dia datang, dia peluk saya, kemudian dia bilang, Ustaz, saya tidak diterima di bank syariah, tapi Ustaz Alhamdulillah, dia bilang sama saya baru Ustaz merintis usaha, dan usaha itu unik Ustaz. Di saat malamnya saya putus asa Ustaz, saya bangun sholat malam. Dia bilang ketika saya bangun tahajud, dia bilang sama saya bilang sama Allah, ya Allah, saya tidak tahu apalagi yang saya lakukan. Istri saya sudah marah-marah di rumah. Istrinya Pak marah-marah, dan dia bilang sama saya, istri saya sudah bilang begini, siapakah Ustaz, siapa itu yang suruh kamu keluar dari bank konvensional? Suruh tanggung jawab. Sudah sebulan kamu udah punya penghasilan. Coba bilang. Dia bilang sama saya bingung Ustaz. Maka malamnya itu saya sudah niat, saya mau ketemu Ustaz besok. Saya tidak tahu Ustaz apa yang saya katakan, karena istri saya sudah bilang, saya tidak mau tahu. Suruh Ustaz itu bertanggung jawab. Kenapa suruh suami saya keluar dari bank konvensional kalau dia juga tidak tahu rezekinya suami saya? Subhanallah Pak, dia temui saya habis khutbah Jumat Pak, peluk saya. Paginya itu Pak, malamnya dia tahajud, paginya dia keluar, dia bilang sama saya, Ustaz, saya tahu khutbah Jumatnya Ustaz di masjid ini. Saya waktu itu di Sungai Sadang Pak, Al-Mu'min, Masjid Al-Mu'min waktu itu, Masjid Mu'min, Sungai Sadang itu, yang kalau kita baru sebelah kanan itu, ada itu Masjid Mu'min di sana, Sungai Sadang baru. Saya datang di situ, apa yang terjadi Pak? Dia peluk saya bingung kan? Dia bilang, Ustaz, malamnya saya sudah niat temui Ustaz, saya mau sampaikan apa yang dia sampaikan istri saya. Temui itu Ustaz, dia suruh kau keluar, baru dia tidak tanggung, sudah 1 bulan kau menganggur. Coba pagi dia bilang, tidak mungkin juga dia datang lebih awal ke tempat masjid itu, karena dia bilang, Ustaz khutbah Jumat. Jadi dia bilang, saya mau datang ke sana khutbah Jumat sekaligus sampaikan itu. Dia bilang, Ustaz, saya jalan aja naik motor, tidak tahu mau kemana, yang jelas keluar dari rumah. Tujuan saya sampaikan sama istri saya, iya, saya akan kasih ke Ustaz, saya sudah menganggur, bolehkah saya kembali ke bank konvensional? Karena saya sudah menganggur Ustaz. Dan pimpinan cabang saya sudah bilang, kapanpun kau mau kembali silakan, karena kamu resign. Perjalanan ya, dia singgah Pak, sholat duha, dia bingung mau kemana. Karena dia ngopi dulu pagi, jam 9 dia singgah sholat duha dekat-dekat masjid itu. Dia cari masjid katanya, dia singgah sholat duha. Sholat 2 rakaat, bunyi HP-nya. Yang tidak pernah disangka itu datang keajaiban. Anda tahu teman-teman apa yang terjadi? Tiba-tiba HP-nya bunyi, omnya menelpon dari Malili.
Omnya dari Malili tiba-tiba menelpon. Dia bilang, iya om, tidak pernah dia nyangka. Dia nak, dulu almarhum bapakmu pernah titipi saya tanah di Malili. Bapak tidak pernah bilang sama kamu nak. Dia bilang, tidak pernah om. Dia bilang, masa? Nah ini tanah 3 hektar di sini jadi kebun minat. Dia bilang, tanahnya bapak tidak pernah bapak bilang. Dia bilang, masa sebelum meninggal bapak tidak pernah kasih tahu? Dia tidak pernah om. Semua warisan sudah dibagi sama saudara-saudara saya om. Dia bilang, yang tanah di Malili dia tidak pernah om. Ada 3 hektar nak, 20 tahun yang lalu sudah jadi kebun pak, cengkeh, coklat, apalagi ada beberapa 3 hektar itu isinya. Dan sudah lama ditunggu, sudah lama sekali dia cari nomor. Dan ini om jauh pak, om jauh, bukan om langsung. Dia bilang, ini om jauh saya Ustaz, saya tidak pernah kenal. Seandainya bapak bilang ada tanah, pasti saya cari Ustaz, saya jual dari dulu. Tidak dijual-jual. 3 hektar ini 20 tahun dipakai usaha pak. Uang 20 miliar disimpan di bank, ditunggu mau dibagi, kapan datang. Bahkan ketika meninggal bapaknya, ya 6 bulan yang lalu, baru meninggal bapaknya 6 bulan yang lalu, itu omnya sudah bingung, siapa ini dia hubungi, kenapa ini tidak ada ahli warisnya hubungi dia. Dan dia tidak punya WhatsApp, dia cuma punya HP Nokia yang biasa. Karena hari-hari pak dia urus pegawai kebun di Malili. Malili itu mana? Sulawesi mana dia? Lu apa itu? Lu Timur. Iya. Di mana 3 hektar kebun. Subhanallah. Dia bilang, Ustaz, merinding saya punya tangan. Wallahi Ustaz, orang pertama yang saya ingat dia, otak saya di hati saya kita. Dan kita orang pertama yang saya kasih tahu, istriku pun belum Ustaz. Karena dia suruh ke istriku ketemu kita, suruh Ustaz bertanggung jawab. Dia peluk saya pak, dia nangis, saya nangis. Karena saya bilang, Pak, Allah kasih jalan keluar kalau manusia merasa sudah buntu semua jalan. Disitulah pengharapan terbaik. Allah berikan jalan keluar pak. Kadang-kadang di saat semua jalan sudah tertutup menurut akal manusia. Dia bilang, kalau 20 miliar berapa kita bersaudara pak? 3 di Ustaz. Saya bilang, itu tanah atau uang cash? Dia bilang, itu uang cash Ustaz. 20 tahun hasil kebun tidak pernah diambil. Dijual. Pesannya memang bapaknya simpan saja, siapa tahu nanti untuk anak cucuku. Dan tidak pernah, ibunya saja tidak tahu. Jadi dibagilah dengan hak waris. Dia tanya, bagaimana bagus Ustaz? Bagi sesuai hak waris, dibagi. Karena dia laki-laki pak, 2 adiknya perempuan. Hak Islam lidzakari mithlu hadzil unthayain. Semua sepakat 1 laki-laki itu seperti 2 perempuan. Maka dapatlah dia dari 20 ini setelah dikeluarkan untuk saudaranya almarhum bapaknya, setelah dikeluarkan untuk istri, untuk anaknya, adiknya yang perempuan, dikeluarkan saudara-saudaranya, istrinya, saudara-saudaranya. Dia dapat yang paling banyak pak, karena dia anak laki-laki. Dari 20 miliar, 8 miliar untuk dia. Tidak enak jadi disebut namanya ya. Dan dia tahu pak, dia telepon istrinya ya. Dia bilang, Ustazku siap tanggung jawab. Di depanku dia telepon sambil masih menetes air matanya. Dia bilang, halo sayang, di mana Ki? Sudah pakai ketemu Ustazku siap tanggung jawab. Padahal dia sudah tahu ini bilang, ada apa bilang berapa Ki Ustaz? Saya bukan berapa Ki bersaudara, berapa saudaranya almarhum bapak, berapa saudaranya ini, saya hitungkan. Ini ayatnya An-Nisa ayat 11 ayat 12. Buka Ki, buka. Ya, yusikumullah, Allah mewasiatkan pada kalian agar 1 laki-laki mendapatkan 2 jatah perempuan. Dan apa Ustaz? Adikku pasti ridho karena dia sejak kaget pasti tiba-tiba dapat adiknya, kalau saya tidak salah dapat 3M yang perempuan, istrinya juga dapat, ibunya juga dapat sekitar mungkin hampir 4M, kira-kira begitu. Dia yang paling banyak 8M. Coba namanya. Dari mana uang?
Turun dari langit? Tidak. Proses keyakinan. Lautan terbelah itu bukan karena tongkat Musa, bukan karena keyakinan Musa. Maka ketika diangkat tangannya ini, kaumnya mengatakan, ya Musa, wahai Musa, qala ashabu Musa, inna lamudrakun, kita akan tertangkap. Qala kalla, langsung lihat setelahnya, kata Musa, tidak, inna ma'iya rabbi, saya ini ada, Allah akan beri petunjuk. Tiba-tiba fa'auhayna ila Musa amidrib bi asokal bahar, pukul itu tongkatmu wahai Musa di laut. Sekarang saya tanya, waktu Musa punya tongkat, pernah nggak dia bayangkan tongkat ini bisa belah lautan? Pernah atau tidak? Tidak pernah. Tapi kalau sudah berkah itu rezeki, sudah bulat keyakinan, yang mustahil jadi bisa, teman-teman. Kenapa juga omnya menelpon hari itu? Coba kalau dia menelpon omnya pagi, Pak, baru dia datang temui saya khotbah Jumat, apa saya mau bilang? Ustaz bilang jauhi riba. Kita jangan salahkan saya, Pak. Itu ayat Quran. Bapak ikuti, dapat petunjuk. Tidak ikuti ya, bukan di tangan saya rezekinya Bapak, di tangan Allah. Bapak yakin gak? Pasti berdebat saya, Pak. Apalagi kalau sudah tekanan istri. Jangan jadi suami yang takut istri, Pak. Merdeka sedikit. Merdeka, jadi suami yang merdeka.